Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, bertemu lagi dengan Pak Syam. Di video pembelajaran kali ini Pak Syam akan membahas tentang koordinat kartesius dengan pokok bahasan sistem koordinat polar atau kutub. Coba perhatikan gambar tersebut. Di situ ada seseorang yang menaiki kapal dan di depannya terdapat mercusuar. Nah, kira-kira berapa jarak orang tersebut ke puncak mercusuar? Nah, dari sini kita dapat menarik suatu garis dari orang tersebut lurus menuju mercusuar, bisa kita tarik sumbu X, dan dari orang tersebut ke atas kita tarik sumbu Y. Nah, puncak mercusuar ini kita ibaratkan suatu titik. Nah, dari orang ini ke puncak mercusuar kita tarik garis sehingga membentuk suatu jarak. Nah, dari garis jarak ini dan sumbu X maka akan terbentuk sudut alfa. Nah, dari sini bisa kita bentuk suatu sistem koordinat polar atau kutub. Jadi sistem koordinat polar atau kutub ini ada kaitannya dengan sistem koordinat kartesius. Nah, kita simak penjelasan sistem koordinat polar. Pada koordinat polar atau kutub dengan titik pusat O, posisi titik objek P dinyatakan dengan R, A, di mana R adalah jarak OP dan A adalah sudut antara OP dengan sumbu OX positif. Besar sudut A dihitung mulai dari sumbu OX positif berputar berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam. Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa koordinat polar dapat dinyatakan dengan R, A, dengan R itu adalah jarak titik pusat ke titik yang diketahui, sudut yang terbentuk antara sumbu X positif dengan jarak. Ya, jadi nanti ngitung sudutnya itu dari sumbu X positif berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, coba kita cari bentuk koordinat polar dari permasalahan tersebut. Semisalkan diketahui sudut alfanya adalah 37 derajat. Nah, di situ diketahui koordinat titik P berada di X-nya 80 dan Y-nya 60. Berarti koordinat titik P adalah 80,60. Nah, pertanyaannya tentukan koordinat polarnya. Nah, coba perhatikan dari gambar tersebut, maka akan terbentuk suatu segitiga siku-siku dengan siku-siku di sini ya. Nah, untuk mencari salah satu sisi segitiga siku-siku dapat kita gunakan rumus Pythagoras. R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk mempermudah mencari R, pangkatnya bisa kita hilangkan dengan mengakarkan persamaan tersebut, sehingga terbentuk R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. R sama dengan di situ X-nya 80, berarti 80 kuadrat ditambah Y-nya 60, berarti 60 kuadrat. Maka R sama dengan akar 80 kuadrat 6400 ditambah 60 kuadrat itu 3600, sehingga R sama dengan akar 6400 ditambah 3600 adalah 10.000, sehingga R sama dengan akar 10.000 adalah 100. Jadi koordinat polar titik P adalah 100,37 derajat. Selanjutnya kita menentukan besar sudut XOP. Pada materi SMP kali ini kita hanya membahas
sudut istimewa pada segitiga siku-siku, yaitu 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Yang pertama kita membahas sudut 45 derajat. Ketika ditarik suatu garis yang membentuk sudut 45 derajat, maka di situ dapat kita amati bahwa panjang X itu sama dengan panjang Y, ya, sama-sama A. Nah, selanjutnya kita coba mencari panjang R dengan rumus Pitagoras tadi, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Selanjutnya kita substitusikan nilai X dan Y nya. R sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat. R sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat, 2A kuadrat. Nah, di sini A kuadratnya bisa kita keluarkan sehingga R sama dengan A akar 2. Selanjutnya sudut 30 derajat. Ketika kita membuat garis yang membentuk sudut 30 derajat, di situ dapat kita amati ketika Y sama dengan A, maka R-nya sama dengan 2A. Berarti dapat kita simpulkan bahwa panjang R merupakan 2 kali panjang Y. Nah, lalu panjang X bagaimana? Nah, kita bisa menentukannya dari rumus Pitagoras tadi. R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita substitusikan, R-nya di sini 2A, Y-nya A. Maka 2A kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah A kuadrat. 2A kuadrat adalah 4A kuadrat. A kuadratnya kita pindah ke kiri menjadi negatif A kuadrat sama dengan X kuadrat. X kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurangi A kuadrat, 3A kuadrat. X sama dengan akar 3A kuadrat. A nya kita keluarkan sehingga X sama dengan A akar 3. Selanjutnya sudut 60 derajat. Ketika kita membuat garis yang membentuk sudut 60 derajat, di situ dapat kita amati bahwa ketika X-nya sama dengan A, maka R-nya sama dengan 2A. Jadi dapat kita simpulkan bahwa panjang R merupakan 2 kali panjang X. Selanjutnya kita menentukan Y dengan cara yang sama. R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita substitusikan, di sini R-nya 2A dan X-nya A. 2A kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah Y kuadrat. 2A kuadrat sama dengan 4A kuadrat. A nya pindah ke kiri jadi negatif A kuadrat sama dengan Y kuadrat. Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Maka Y sama dengan akar 3A kuadrat. A nya bisa kita keluarkan sehingga Y sama dengan A akar 3. Dari pembahasan kita tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, ketika besar sudut O sama dengan 45 derajat, maka panjang X sama dengan panjang Y sama dengan A. Panjang R sama dengan A akar 2. Nah, jadi untuk mempermudah menghafalkan, ketika panjang X sama dengan panjang Y, maka otomatis sudutnya 45 derajat dan panjang R-nya adalah A akar 2. Yang kedua, ketika besar sudut O sama dengan 30 derajat, maka X sama dengan A akar 3, Y sama dengan A, dan R sama dengan 2A. Jadi untuk mempermudah menghafalkannya, bayangkan saja untuk sudut 30 derajat, pastinya
panjang X lebih panjang daripada panjang Y, sehingga di sini yang terpendek adalah panjang Y. Nah, yang terpendek ini kita misalkan A. Nah, sedangkan R-nya tetap yang paling panjang. Nah, R-nya di sini adalah 2 kali yang terpendek. Jadi R-nya adalah 2 kali A, sedangkan X-nya adalah A akar 3. Selanjutnya, besar sudut O sama dengan 60 derajat, maka X sama dengan A, Y sama dengan A akar 3, dan R sama dengan 2A. Nah, jadi untuk besar sudut 60 derajat ini kebalikannya dari 30 derajat. Jadi bayangkan ketika sudutnya 60 derajat, otomatis di sini Y-nya yang lebih panjang daripada X, maka X-nya adalah A dan Y-nya adalah A akar 3. Dan untuk R-nya tetap 2 kali panjang yang terpendek, yaitu X. Di sini X-nya A, berarti R-nya adalah 2A. Contoh soal, tentukan koordinat polar atau kutub untuk titik P dan H pada gambar berikut. Yang A, dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa besar sudut XOP adalah 38 derajat, maka alfanya adalah 38 derajat. Sedangkan jarak O ke P adalah 7, maka R-nya sama dengan 7. Jadi koordinat polar titik P adalah R, A sama dengan 7,38 derajat. Selanjutnya yang B. Nah, di soal B ini sudut yang digunakan bukan sudut 47 derajat ini ya, karena syaratnya adalah besar sudut dimulai dari sumbu X positif, berarti dimulai dari sini, berarti besar sudutnya dari sini ke sini. Nah, karena ini berpelurus, maka untuk mencari besar XOH adalah 180 derajat dikurangi 47 derajat sama dengan 133 derajat, maka alfanya sama dengan 133 derajat. Di situ juga diketahui jarak OH sama dengan 6, maka R-nya sama dengan 6. Jadi koordinat polar titik H adalah R, A sama dengan 6,133 derajat. Contoh 2. Tentukan koordinat polar untuk titik P dan H dengan koordinat kartesius berikut. A, P 8,8 akar 3, B, H negatif 6,6. Kita kerjakan yang A dulu. Di situ koordinat P 8,8 akar 3, maka X-nya sama dengan 8 dan Y-nya sama dengan 8 akar 3. Nah, ingat untuk panjang X 8 dan Y-nya 8 akar 3, kita bisa menggunakan sudut 60 derajat. Nah, berarti panjang R-nya adalah 2 kali panjang yang terpendek, yaitu 8, maka R sama dengan 2 dikali 8 sama dengan 16. Sedangkan sudut XOP nya sama dengan 60 derajat. Jadi koordinat polar titik P adalah R, alfa sama dengan 16,60 derajat. Selanjutnya yang B, titik I berada di negatif 6,6, maka X nya sama dengan negatif 6 dan Y nya sama dengan 6. Nah, kita lihat panjangnya sama-sama 6, maka besar sudutnya adalah 45 derajat. Nah, untuk panjang R nya adalah A akar 2. Nah, di sini 6, berarti untuk R nya adalah 6 akar 2. Nah, karena di sini X nya nilainya negatif,
maka untuk menentukan besar sudutnya kita harus menggambar dulu. Nah, di situ koordinat Xi adalah negatif 6,6. Kita buat titik Xi di negatif 6,6. Selanjutnya kita buat garis dari titik pusat ke titik Xi sehingga bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau dari materi tadi dengan panjang X sama Y sama, sudutnya adalah 45 derajat. Nah, maka 45 derajat itu bukan di sini, tapi di sini. Nah, di sini 45 derajatnya. Jadi untuk menentukan besar sudut XOY yaitu 180 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan 135 derajat. Jadi diingat-ingat ya, jika nilai X sama Y nya tidak positif, maka perlu digambar dulu letak koordinatnya dan dibuat garis agar kita mengetahui besar sudutnya. Karena besar sudut aturannya dihitung dari sumbu X positif sampai ke garis jarak. Jadi koordinat polar untuk titik Xi adalah R, alfa sama dengan 6 akar 2,135 derajat. Baik, sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Sedikit pesan dari motivator kita, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Dari Kak Najwa Shihab. Makanya walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, pendidikan tidak boleh berhenti, tetapi kita harus berusaha lebih keras lagi untuk belajar dan menyelamatkan masa depan Indonesia dan membangun Indonesia kembali agar lebih maju. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.